Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat-sahabat yang budiman, izinkan pada kesempatan ini saya Heri Iskandar ingin memperkenalkan diri kepada para kawan-kawan semuanya bahwa saya hari ini telah menggeluti secara profesional dan terkoordinasi dengan sahabat-sahabat yang ada di PT Master Politika Konsultan yang salah satu produknya adalah aplikasi pemenangan pemilu legislatif dan eksekutif. Kami dalam hal ini bekerja atas nama Head Politika, di mana saya bertindak sebagai Direktur Pemenangan Pemilu bagi kawan-kawan yang akan bertarung baik di pilkada maupun di pemilu legislatif. Sebenarnya saya menggeluti pemilu politik ini sejak usia yang sangat muda, yaitu di tahun 1987, di mana waktu itu saya dilibatkan dalam pemenangan golongan karya Partai Golongan Karya Aceh. Saya waktu itu bergabung dalam tim almarhum Ibrahim Hasan yang waktu itu sebagai Gubernur Aceh. Dalam hal lain yang paling aktif lagi, ketika terjadi reformasi dan Soeharto turun, saya bersama teman-teman mendirikan partai politik di tahun 1999 dan alhamdulillah partai kami yang bernama Partai Abul Yatama berhasil lolos ke ajang pemilu dengan nomor urut dan saya di situ bertindak sebagai pendiri dan sekjen partai. Kemudian berlanjut lagi di tahun berikutnya saya adalah pengurus pusat Partai Bintang Reformasi. Kemudian saya bersama 4 orang lain merupakan orang pertama yang membawa bendera Gerindra ke Aceh. Saya di tahun 2009 itu saya merupakan caleg Partai Gerindra untuk Dapil 2 Aceh. Kemudian sebelumnya saya bersama teman-teman juga pernah mencoba mendirikan partai lokal. Karena waktu itu diberi kesempatan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, kami mendirikan partai lokal yang bernama Partai Darussalam. Tapi sayang, di tengah jalan kami kewalahan dan partai kami gagal lolos menjadi peserta pemilu sehingga saya bergabung dengan Partai Gerindra dan menjadi caleg. Dalam pengalaman saya sebagai orang yang menggeluti partai politik ini, banyak hal yang bisa saya ceritakan kepada sahabat-sahabat betapa dinamikanya politik kita hari ini dan kalau kita kembali ke belakang sangat jauh berbeda. Salah satu perbedaannya adalah kalau di masa-masa Orde Baru dulu, politik itu sangat tergantung kepada 3 hal. Yang pertama, sosok. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, dana. Tetapi hari ini, partai politik kita dan orang-orang politik kita telah merubah kebiasaan ini menjadi sebaliknya. Yang pertama adalah uang. Yang kedua baru strategi. Yang ketiga adalah sosok. Di mana sosok pada hari ini, pada saat seperti ini, bukan lagi menjadi hal yang pertama dan jaminan akan menang kalau tidak dibarengi dengan 2 hal yang pertama, yaitu uang dan strategi. Sebagai orang yang menggeluti partai politik ini, banyak hal yang kami ingin catat dan ingin ceritakan bahwa kesulitan-kesulitan kami di lapangan selama ini adalah kita seperti berjalan dalam gelap, meraba-raba. Kenapa begitu? Semua orang partai politik yang saya amati adalah bermodalkan keyakinan dan keyakinan. Uang disebar tanpa memperhitungkan bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh karena bermodalkan dengan keyakinan. Ini
sangat membuat calon-calon yang ingin menggantungkan masa depannya dalam dunia politik mengalami kegagalan total. Berkaca kepada pengalaman itu, di tahun 2020 kami bersama teman-teman yang memahami masalah IT ini mencoba menerjemahkan kesulitan-kesulitan ini, bagaimana memecahkannya. Sehingga rekan-rekan yang sangat ahli dalam bidang IT politik ini menemukan satu sistem atau satu jawaban bahwa kekurangan kita selama ini, kesalahan kita selama ini dalam berpolitik adalah membenarkan apa yang kita pikir. Membenarkan apa yang kita pikir, semua caleg, semua orang-orang peserta politik itu merasa yakin dengan keyakinannya. Bahwa dia punya uang, bahwa dia punya jaringan, bahwa dia punya masa, dia yakin akan berhasil. Padahal di lapangan, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat luar biasa. Karena apa? Mereka dipermainkan oleh konstituen mereka. Mereka dipermainkan oleh tim sukses mereka. Kenapa dipermainkan? Karena mereka tidak punya data real di tangan. Munculnya Apple sebagai produk daripada politika ini adalah untuk menjawab kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini. Kenapa para peserta politik ini atau calon politikus ini menjadi bulan-bulanan di lapangan, baik oleh konstituennya termasuk oleh tim sesnya. Karena mereka sesungguhnya mereka tidak punya database yang betul-betul bisa mengarahkan kepada tujuan yang sesungguhnya. Apple dalam hal ini memberikan solusi. Apa solusi itu? Bahwa kalau bertarung di lapangan, kalau ingin menang, maka Anda harus memiliki data lapangan dulu. Dengan menggunakan Apple ini, orang-orang seperti dituntun menuju kepada jalan yang diinginkan. Apple membantu calon-calon legislatif atau pilkada apapun namanya yang ingin merebut posisi politik untuk tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang hanya bermodalkan keyakinan. Apple diciptakan oleh ahli-ahlinya adalah sebagai modal bahwa semua data lapangan, semua yang diinginkan ada di dalam genggaman dia, sehingga ketika diaplikasikan di lapangan, ketika timnya bergerak di lapangan, tentu tidak akan lagi melakukan penyimpangan-penyimpangan atau kebohongan-kebohongan yang merugikan si calon itu sendiri. Apple ini diciptakan untuk melengkapi apa yang sudah mereka miliki selama ini. Kalau selama ini baru kira-kira data yang diperkirakan, yang lebih menjurus kepada manual, hari ini disempurnakan dengan aplikasi yang si caleg itu mengetahui dengan persis apa yang terjadi di detik itu pun yang terjadi di lapangan. Sehingga penggerakan timnya di lapangan, dia tahu persis apakah mereka menuju ke sasaran yang diinginkan atau sebaliknya, dia tahu. Selama ini kita hanya percaya kepada omongan dan kepercayaan yang kita berikan kepada si caleg. Dengan demikian, kita hanya menerima sesuatu yang belum tentu itu benar. Tetapi dengan menggunakan aplikasi seperti yang dibuat oleh Apple ini, tidak mungkin meleset daripada apa yang dikehendaki. Baik, sebenarnya ini sudah mulai digunakan di tahun 2014. Tetapi 14 sudah kita ciptakan, di 19 dipraktekkan. Tetapi waktu itu karena kita belum punya jaringan yang meluas, kita lebih bersifat menguji coba di daerah. Yang kebetulan kami ini berasal dari Aceh, dan banyak daripada caleg-caleg yang menggunakan, hampir 90% itu mereka mencapai hasil yang diinginkan. Makanya di tahun 2024 ini, Apple ini mengambil langkah loncatan yang lebih tinggi. Kalau kami bisa membuktikan di daerah yang demikian sulit untuk memperoleh suara, kami mencoba masuk ke nasional, tingkat nasional, untuk memberikan sebuah keyakinan yang lebih pasti kepada calon-calon legislatif ini untuk tidak lagi ragu dan tidak lagi menjadi korban daripada mafia-mafia politik di lapangan.
memberikan sebuah jalan kepada orang yang benar-benar ingin terjun ke situ secara maksimal dan tepat sasaran. Mestinya kita sudah mulai kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun sebelum pemilu ini terjadi. Karena apa? Dengan demikian, aplikasi di lapangan bisa kita gunakan secara lebih maksimal. Namun karena hari ini kita baru mencoba melakukan secara besar-besaran, kita belum terlambat. Waktu 11 bulan, waktu setahun, ini adalah waktu emas, masa-masa emas untuk kita memulai ini, sehingga kalaupun ada yang nekat menjual rumah dengan harapan akan mendapat rumah lebih besar, insya Allah tidak akan sia-sia. Daripada mereka tetap melakukan cara-cara lama, menjual rumah, nanti dapatnya mereka sengsara. Itu yang kami yakini dan kami telah praktekkan. Alhamdulillah, dan insya Allah ini adalah sebuah aplikasi, bukan aplikasi yang menjual janji, tetapi ini adalah aplikasi semua data, semua program ada di tangan si caleg, bukan di tangan orang lain. Teman-teman yang bekerja di Apple ini sudah menyiapkan tutorial yang demikian jelas dan yang demikian simple untuk dipelajari, dan ini nanti mungkin di situ bisa dilihat, di situ bisa dipraktekkan, di situ bisa dilihat dengan segala kemudahan dan segala hal-hal yang diperlukan. Namun begitu, tim kami juga melayani 24 jam. Ya kan, apabila ada konsumen yang merasa masih kesulitan untuk dipahami, diberi pemahaman, kita melayaninya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pendampingan. Tim Apple juga menyiapkan tenaga-tenaga yang ahli dan profesional untuk mendampingi mereka di lapangan. Sehingga mereka ketika melakukan penggerakannya, mereka tepat sasaran. Karena begini, di setiap dapil, di setiap daerah, itu punya kesulitan yang beda. Nilai-nilai sosial, nilai-nilai kedaerahan di satu tempat itu berbeda. Tim kami telah mempelajari itu dengan sangat-sangat jeli dan sangat teliti untuk bisa kita terapkan, untuk kita aplikasikan ketika mereka memang harus kita dampingi di lapangan. Itu jangan diragukan kita. Artinya kita tidak hanya menawarkan aplikasi dalam istilah IT ini serangan udara, tetapi kita juga siap mendampingi orang-orang yang memang berkapasitas untuk itu, untuk melakukan serangan darat. Apple, karena ini merupakan teknologi yang tidak bisa direkayasa, ya kan? Yang pertama, kami memberi sebuah dorongan kepada orang-orang yang ingin mewujudkan impian di politik. Yang pertama, jangan pernah ragu. Yakinlah dengan pilihannya. Ya, kalau selama ini ditakut-takutkan kalian akan rugi, kalian akan dirugikan, maka hari ini tinggalkan cara-cara lama, maju ke cara-cara yang lebih modern. Yaitu kalau selama ini kita bergelut dengan persoalan-persoalan di lapangan dengan menggunakan sistem manual, hari ini dengan munculnya teknologi luar biasa ini, maka gunakanlah. Tidak mesti kalian harus menggunakan Apple, tetapi gunakanlah teknologi seperti yang ditemukan Apple, sehingga sasaran yang dituju tidak akan sia-sia. Itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa teknologi ini bukan untuk menyusahkan orang, tetapi untuk memudahkan orang mencapai cita-citanya. Teknologi ini bukan ingin membuat orang sengsara atau miskin, tetapi teknologi seperti yang Apple tawarkan ini justru akan menjamin bahwa apapun yang kalian korbankan tidak akan sia-sia. Kebalikannya, dengan teknologi yang ditemukan oleh Apple ini akan memberikan sebuah jaminan cita-cita kalian ada di tangan.